ini ya. Nah, saya mau katakan begini. Tidak semua orang, maaf ya, kalau di sini nggak ada, yang melayani Tuhan itu cinta Tuhan. Coba dah saudara selidiki deh. Setuju nggak saudara sama saya? Tidak semua orang yang melayani Tuhan itu cinta Tuhan. Nah, bisa nggak saudara ya? Bukan di sini saya katakan, nanti ada yang tersinggung lagi. Yang di sana, menjadi WL, menjadi pemain musik, menjadi apalah gitu ya. Belum tentu mereka itu cinta Tuhan. Nah, kenapa tema saya hari ini adalah Tuhan melihat hati? Karena cinta, kasih itu adanya di hati. Tadi saya katakan, Tuhan tidak melihat pencapaian. Mungkin saudara waktu nyanyi itu luar biasa. Tapi Tuhan tidak melihat pencapaian yang dimana jadi luar biasa. Wow, berdampak. Tapi yang Tuhan lihat, hati, motivasi, alasan saudara mau melakukan ini dan itu dan akhirnya menjadi luar biasa. Tangkap ini ya. Nah, kita mau selidiki. Hati seperti apa sih yang berkenan di hadapan Tuhan? Hati seperti apa yang Tuhan suka? Pertama adalah hati yang tulus dan bersih. Mazmur 73 ayat 1 coba dikeluarkan. Saudara kan pengen tahu dong, Tuhan itu baik sama orang apa? Orang yang banyak doa, orang yang rajin baca Alkitab, orang yang suka nolong orang. Coba perhatikan firman ini. Saudara mau tahu kan? Saudara mau kan Tuhan itu baik sama saudara? Saudara sering nggak bertanya, apa yang harus saya lakukan supaya Tuhan itu baik buat saya? Semuanya jadi lancar, diberkati. Pasti ada ya, kepikiran seperti itu. Apa saya harus banyak doa, 1 jam berdoa? Coba, apa kata Mazmur? Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bukan yang banyak doa nih. Bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi ketika engkau hatimu tulus dalam melakukan apapun, bersih hatinya, tidak ada niat, ada maksud yang tersembunyi, itu Tuhan baik. Apa itu hati yang tulus dan bersih? Melakukan apapun tanpa pamrih. Apa itu pamrih? Pamrih itu berharap sesuatu, tapi tersembunyi. Kelihatannya baik. Maaf ya, misalnya lagi masa-masa kampanye gitu ya. Biasanya banyak partai, akhirnya kayaknya peduli banget gitu ya. Begitu di sana ada musibah apa gitu ya, langsung partai tersebut, kadang ini memenangkan itu ya, pemilu gitu ya, langsung turun tuh, kirim 2-3 truk beras, di truknya ditulis partai, gambar partai yang besar-besar. Menurut saudara, kira-kira partai ini, sehingga sebutin partainya, melakukan hal yang baik, penuh dengan pamrih apa enggak? Berharap enggak? Berharap apa? Nanti jangan pemilu, colok gambar ini yang ada di truknya. Oh, partai ini baik ya. Ketika kami susah, dikirimin beras. Saudara nangkap sesuatu enggak? Nah, Tuhan itu baik bagi orang yang tulus hatinya. Tulus hatinya artinya saudara melakukan apapun tanpa pamrih, tidak berharap kembali dari orang itu. Berharap upah dari orang itu ya. Mungkin kita disanjung. Saudara harus nangkap ini ya. Nah, coba keluarkan Kolose 3 ayat 23. Jadi apapun dia lakukan, ini dan itu, harusnya perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara, kalau saudara melakukan sesuatu seperti untuk Tuhan, kira-kira begini. Saudara nolong orang nih ya, kalau bisa tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu gitu ya. Kalau saudara menolong melalui cara apa, tiba-tiba dia merasa tertolong gitu ya. Tapi dia nggak tahu kan siapa yang menolong dia nih. Terus dia anak Tuhan dan berharap dan mengandalkan Tuhan dan berdoa. Ketika dia dapat sesuatu yang dia benar-benar butuhkan, terus yang nolongnya nggak tahu nih, dia nggak tahu. Dia terus kesukaan orang yang hatinya tulus dan bersih adalah dia tuh menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Itu.
Terus kita yang memberkati dia, melihat orang itu bisa mengangkat tangan, mengucap syukur, memuji Tuhan, Tuhan baik, sudah memenuhi kebutuhan saya. Yang melakukan itu hatinya penuh sukacita. Daripada dia, oh si itu yang nolong, terima kasih ya Pak, udah nolong saya. Itu sukacitanya, ya memang sih senang juga kan, diucapin terima kasih. Saya mau katakan paling 50%. Tapi ketika orang itu yang kita tolong, dia kagak tahu siapa yang nolong, terus dia mengucap syukur kepada Tuhan, saya jamin, sukacita orang yang memberkati orang itu memberkati orang itu bisa 100%. Selalu nangkep nggak? Nah, saya mau katakan, itulah cara kita memberkati Tuhan itu seperti itu. Ya, apapun yang kita perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau saya nolong Akyong nggak tahu, saya tolongin nih, terus Akyong mengucap syukur kepada Tuhan. Nanti Tuhan, ini cuman ilustrasi aja ya. Ketika ucapan syukur si Akyong ini naik nih ke Tuhan, Tuhan merasa kayak ada yang toel Tuhan gitu, menjamah Tuhan. Siapa ya? Oh Akyong, kok Akyong bisa seperti ini ya? Siapa yang membuat si Akyong bisa seperti ini? Oh si A. Selalu nangkap nggak? Jadi si A ini nanti diberkati oleh siapa? Tuhan. Lalu si Akyongnya, oh si A mengucap terima kasih, berarti si A diberkati oleh si Akyong. Sudah nangkap ini? Makanya firman Tuhan berkata, Tuhan itu baik bagi orang yang tulus hatinya, bersih hatinya, ya karena kita melakukan hal seperti itu ya. Oke, itu hati yang pertama, hati yang tulus dan bersih. Kedua adalah hati yang suci dan murni. Saudara, mungkin ada yang nggak bisa nangkep, apa sih bedanya hati yang tulus dengan hati yang suci? Nanti saya bahas ya. Kedua adalah hati yang suci berdasarkan Matius 5 ayat 8. Yuk keluarkan. Tuhan melihat hati, apa yang membuat Tuhan itu bergetar hatinya, senang ya ketika dia melihat hati yang seperti apa. Tadi saya katakan pertama adalah hati yang tulus dan bersih. Yang kedua adalah hati yang suci. Dan firman Tuhan berkata apa? Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Apa sih hati yang suci dan kudus? Kira-kira apa? Nah, saya mencatatnya begini. Artinya, di dalam hati kita tidak ada hal yang lebih menarik atau kita banggakan selain daripada Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu yang lebih menarik daripada Tuhan, saya mau katakan hati orang itu tidak suci. Hati yang kudus itu hati yang spesial, dispesialkan buat Tuhan. Hati kudus itu seperti itu, spesial. Jadi kalau hatinya tidak suci adalah ketika ada hal yang lebih menarik daripada Tuhan. Ada hal yang kita banggakan, tapi bukannya Tuhan. So, nangkep ini ya. Karena begini, saudara, kebanggaan kita bisa menjadi berhala. Apa yang saudara banggakan? Mobil saudara, pelayanan saudara, rumah yang bagus. Yang kita banggakan tanpa disadari, itu akan menjadi berhala buat kita. Saya sering lihat Lucky kalau dalam bisnisnya mendapat sesuatu yang baik itu, yang ditonjolkan selalu adalah berkat Tuhannya. Saya sering tegur Lucky, Ki, jangan berkatnya, tetapi Tuhannya. Jadi ketika saudara mendapatkan sesuatu, tuh saudara bangga dengan berkat Tuhan, itu saya mau katakan, orang ini hatinya nggak kudus. Apa itu hatinya yang nggak kudus? Ketika ada sesuatu, saya baca catatan saya ya, ada hal yang lebih menarik dan kita banggakan daripada Tuhan. Harusnya kita bangga dengan Tuhan. Yang menarik hati kita hanya Tuhan. Tangkap ini ya. Saudara, terkadang kita ya misalnya bangga dengan pelayanan. Sebab hampir saja saya juga bisa terjebak seperti itu. Bisa nggak pelayanan itu jadi berhala? Sangat bisa. Tapi kan pelayanan itu seperti untuk Tuhan. Tangkap ini ya.
Apalagi berkat Tuhan, saudara diberkati usaha yang maju, saudara bangga dengan usaha yang maju. Apa yang saudara banggakan itu, saudara akan menjadikan itu berhala. Apalagi berkat Tuhan, saudara bisa menikmati hobi, dan hobi itu menarik hatimu daripada Tuhan, dan saudara bangga dengan hobimu itu. Misalnya saudara main golf, bangga dengan main golfnya. Hobi itu bisa menjadi berhala. Dan inilah yang disebut orang itu tidak suci hatinya. Kudus itu spesial. Apalagi hati yang suci. Hati yang di dalamnya nggak ada sampah-sampah, racun-racun. Nggak ada kebencian, kepahitan, apa tuh? Emosi, amarah. Apalagi tuh? Sampah-sampah yang saya sebutkan tadi. Jadi orang yang suci hatinya adalah orang yang tidak ada kebencian, kepahitan, dendam, amarah. Firman Tuhan kan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Saudara berdoa kan harus melihat Tuhan dong. Saya mau ketemu dengan Pak Thomas, mau ngobrol, saya harus bisa melihat dong Pak Thomas, baru asik kan? Pertanyaan saya, coba nih saudara bayangkan, hati yang suci yang tadi saya katakan, tidak ada racunnya atau sampah. Saudara punya rasa, ya, kebencian, dendam, amarah, iri, amarah. Coba saya suruh saudara berdoa. Kira-kira jawabannya apa? Hati lagi emosi. Pernah saya ngomong sama seseorang, ya udah kamu berdoa. Jawabannya apa saudara tahu? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Handset buat doa itu kan hati. Hatinya rusak. Contohnya Akyong terus. Kyong, pernah nggak kamu satu hari marah, bukan main, kesel, emosi, jadi benci gitu. Disuruh doa bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Berarti nggak suci dong hatinya ya? Nggak kudus ya? Ibu Erna pernah nggak punya hati seperti itu, Bu? Lagi dongkol, benci, sebel, kesel, kecewa berat, amarah. Bu Erna tolong dong doain siapa gitu. Bisa nggak, Bu? Bisa nggak fokus? Berarti nggak ketemu Tuhan dong. Padahal firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Tangkap ini. Ya.